Hai semuanya, nama saya Muhammad Juniado. Saya dari kelas 4 AA dari D3 Akuntansi 2014 dari Politeknik Keuangan Negara Stan. Saya di sini mau ingin berbagi ilmu atau berbagi sharing lah, namanya sharing untuk pengetahuan kita tentang lab akuntansi keuangan menengah 2. Saya akan memberitahu kalian tentang earning per share atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia laba per saham. Cek kita. Earning per share itu adalah rumusnya keuntungan bersih suatu perusahaan dikurang dengan jumlah saham biasa yang beredar. Ya, tapi kalau kita ini ada dua struktur modal. Struktur modalnya adalah simple dan kompleks. Tapi yang akan saya bagi ke kalian yang simple, karena saya berbagi yang simple. Simple ini rumusnya adalah net income dikurang dari dividen dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Nah, dividen preferred ini ada yang kumulatif dan non kumulatif. Kalau kumulatif itu tidak harus menunggu ada pengumuman atau tidak ada pengumuman, maka akan harus mengurangi net income. Tetapi kalau dividen non kumulatif harus ada pengumuman dahulu baru dapat mengurangi net income. Pertama kita tuh harus menghitung berapa jumlah lembar saham yang beredar di masyarakat dalam tahun itu, dan kita adjustment menurut berapa bulan dia saham itu beredar. Nah, saya punya contoh seperti ini. Pertama tuh pada 1 Januari itu kita punya 15.000 jumlah saham biasa. Nah, pada tanggal 1 Maret setelah itu menerbitkan kembali saham biasa sebesar 30.000, sehingga jumlah saham yang ada di masyarakat ada 45.000. Dan pada tanggal 1 Agustus itu perusahaan membagikan dividen saham biasa pada masyarakat, sehingga jumlah saham yang beredar di masyarakat itu bertambah 10% dari jumlah yang sebelumnya. Jadi harus ditambah 45.000 dan akhirnya jumlah saham yang beredar di masyarakat adalah 49.500. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Desember itu terjadi pemecahan saham. Satu saham akan menjadi 3, makanya pada tanggal 1 Desember jumlah lembar saham menjadi 148.500. Nah, jadi ketahui selanjutnya ada income sebesar 500.000 dan dividen preferennya sebesar 100.000. Nah, cara perhitungannya mudah. Pertama-tama kita harus membuat seperti ini: ordinary, adjustment, dengan WAO. Nah, pertama itu kita harus adjustment yang jumlah bersaham dari tanggal 1 Januari sampai 1 Maret. 1 Januari sampai 1 Maret kan cuma sebesar 15.000. 15.000 dan 15.000 kita masukkan juga 1 Maret sampai 1 Agustus sebesar ini, Agustus dan sampai selanjutnya sebesar ini. Ini kenapa seperti ini? Sesuai berapa bulan sih jangka waktunya. Contohnya 1 Januari ke 1 Maret besarnya adalah 2/12, 1 Maret ke Agustus 5/12, dan akhirnya jumlah di akhirnya sebesar tetap 12 bulan atau 1 tahun. Selanjutnya saat terjadinya dividen saham itu yang 10%, maka sebelum terjadinya dividen saham bagi dividen saham itu harus ditambah 1,1 atau ini karena 3,1 ditambah karena sit outnya juga, sit outnya kan 3, dia harus 3,1. Jadi seperti ini. Nah, tapi pada tanggal yang terjadi dividen saham hanya 3 aja, karena dia nggak jatuh itu dihitung dengan jatuh measurement-nya 1,1 itu hingga 10%. Dan setelah dapat semuanya measurement dan lain-lain, kita kalikan semuanya ini yang 15.000 dikali 1,1 kali 2/12 setelah ini WAO, dan hasilnya adalah 127.350. Nah, inilah jumlah lembar saham yang beredar di masyarakat. Selanjutnya kita tinggal masukkan rumus EPS. Rumus EPS ini pertama income dikurang dividen preferen dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi 15.000 dibagi kurang 100 dibagi 127.250. Hasilnya adalah yang beredar di masyarakat, jumlah earning per share 3,13 per lembar saham. Inilah saya membagi info pada kalian tentang earning per share. Nah, selanjutnya ada kesan dan pesan untuk Pak Haris sebagai dosen saya di Lab Akuntansi Keuangan Menengah 2. Kesannya kelasnya asik, gokil. Bapak yang bisa membuat kita mengerti semuanya, setiap kelompok. Bapak yang keliling terus untuk memberikan kita motivasi dan selalu mengerjakan tugas dan mengerjakan setiap cemilan yang ada, sehingga saya kenyang dengan cemilan bisa, dan alhamdulillah lumayan bisa di materi-materi UAS untuk mengerjakan soalnya. Dan pesan untuk Haris, tetaplah menjadi orang yang low profile dan dapat mengajar seperti ini terus. Dan yang pertama, tetap